Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sky memanggil Alana setelah sampai di apartemennya tepat pukul 12 malam. Itu artinya lumayan lama ia berada di tempat Rahel karena wanita itu tidak mau ditinggal setelah sempat pingsan tadi. Al, panggilnya lagi sembari berjalan ke kamar mereka karena tidak ada sahutan dari wanitanya. Saat pintu kamar terbuka, Sky mengerutkan keningnya dengan bingung melihat lampu ruangan yang mati, menandakan tak ada siapapun di dalam ruangan tersebut. Dan benar saja, saat ia menyalakan lampu, tak menemukan keberadaan istrinya. Kemana dia? Sky berjalan menuju bathroom namun tetap tidak menemukan keberadaan Alana. Ia pun keluar kamar, memeriksa ke seluruh ruangan, mencari wanita itu, mencari Alana yang sempat mengatakan akan menunggunya di apartemen. Sial, umpatnya saat menyadari sesuatu. Dengan cepat, Sky mengambil ponselnya untuk menghubungi Alana. Panggilan pertama dan kedua, wanita itu tidak mengangkatnya, membuat Sky kesal setengah mati. Saat pikiran-pikiran negatif mulai berdatangan silih berganti. Baru di panggilan ketiga, Alana mengangkat panggilannya dengan suara datar tanpa perasaan bersalah sudah membuatnya cemas. "Di mana kau?" tanya Sky dengan menahan kekesalannya. "Aku ada di..." Alana menatap sekitar di mana pemandangan pantai langsung memanjakan kedua matanya. "Aku ada di Bali," ucap Alana yang kini tengah berdiri di atas balkon kamar hotel yang ditempatinya, merasakan udara malam yang begitu dingin menerpa kulit wajah dan tubuhnya. "What?" pekik Sky dengan terkejut karena yang ditakutkannya sejak tadi terjadi juga. Alana pergi ke Bali dan tentunya ada Kelvin di sana. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" "Tidak ada," jawab Alana dengan santai tanpa memperdulikan suara Sky yang terdengar cemas dan panik. "Alana, Dwight." "Ya, Sky, Dwight." "Al," sentak Sky yang mulai emosi. "Sky," sahut Alana kembali masih dengan santai. "Oh God, aku sedang tidak bercanda, Al," ucapnya dengan tegas. "Aku pun tidak sedang bercanda," sahut Alana lalu menghela nafasnya. Rasanya sudah cukup membuat pria yang berstatus sebagai suaminya itu kesal. "Dengar Sky, tadi aku menunggu kepulanganmu, tapi sampai sore kau tidak juga pulang. Jadi aku memutuskan untuk langsung berangkat ke Bali. Dan lihat sekarang, kau baru mencariku. Itu artinya kau baru pulang." Alana menatap jam pada ponselnya dan lagi-lagi menghela nafas saat menyadari suaminya itu pulang larut malam. Entah apa saja yang dibicarakan Sky dengan Rahel, tapi yang jelas keputusan Alana untuk berangkat ke Bali adalah keputusan yang tepat karena tidak perlu menunggu kepulangan Sky dengan perasaan panas memikirkan apa yang tengah dilakukan suaminya itu bersama Rahel. "Apa aku benar-benar sudah mencintainya?" gumam Alana dalam hati saat menyadari dirinya mulai tidak suka dan panas melihat Sky bersama Rahel. "Aku baru pulang karena tadi Rahel sakit. Dia tiba-tiba pingsan dan aku..." "Kau tidak tega meninggalkannya," sahut Alana dengan sinis namun tetap mencoba untuk meredam emosinya. "Sudahlah Sky, ini sudah larut malam dan besok aku harus menghadiri peresmian rumah sakit internasional. Aku akan pulang kalau pekerjaan di sini sudah selesai." Alana memutuskan untuk berhenti berdebat karena merasa tidak ada gunanya jika mereka melanjutkan hal tersebut
Yang ada, mereka akan bertengkar dan berimbas pada hubungan yang tengah dibangun oleh keduanya. Kini gantian Sky yang menghela nafasnya. Kalau begitu, istirahatlah. Alana terdiam saat sambungan ponselnya mati begitu saja. Dia benar-benar mematikannya, tanya Alana pada dirinya sendiri dengan rasa tak percaya. Jika pasangan lain di luar sana pasti akan membujuk istrinya yang tengah kesal atau yang lebih ekstrim langsung menyusul terbang ke Bali. Tapi yang dilakukan Sky Dwight justru mematikan sambungan telepon mereka begitu saja. Padahal pria itu sudah mengganggu tidurnya hanya untuk mengangkat panggilan tersebut. Berbeda dengan Alana yang tengah kesal, Sky justru tengah bersiap untuk pergi ke Bali. Ya, Sky memutuskan untuk menyusul Alana karena tidak ingin wanitanya berduaan dengan Kelvin. Selain itu, Sky juga akan mempergunakan waktu mereka nanti di Bali untuk honeymoon. Tunggu aku, Al, gumam Sky dengan senyuman penuh arti. Setelah menghadiri acara peresmian Rumah Sakit Internasional milik keluarga Arbeto, Alana memilih bersantai sejenak sebelum kembali ke hotel dan pastinya bersama Kelvin. Karena sejak acara itu dimulai, ia terus ditemani oleh Kelvin yang merupakan salah satu investor di rumah sakit tersebut. Keduanya kini berada di salah satu kafe yang terletak di Kuta, tengah menikmati secangkir kopi dan beberapa makanan yang dipesan untuk makan siang mereka. Rahel Wijaya hamil? Tanya Kelvin yang terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Alana. Kau tahu dari mana? Dari orangnya langsung, jawab Alana yang membuat Kelvin semakin bingung. Kau mengenal Rahel? Alana menganggukkan kepalanya. Sangat mengenal, dia kekasih suamiku, atau kata yang lebih tepat, mantan kekasih. What? Kelvin terkejut untuk kedua kalinya. Are you kidding? Sungguh, Kelvin tak percaya dengan apa yang dikatakan Alana barusan. Suami wanita itu yang bernama Sky Dwight, yang notabene seorang pengusaha sukses dan dari keluarga berdarah bangsawan, memiliki hubungan spesial dengan Rahel Wijaya. Jika sebuah hubungan seperti yang dijalaninya selama ini dengan Rahel mungkin masih masuk di akal, mengingat Rahel merupakan simpanan orang-orang kaya. Tapi jika hubungan serius sebagai pasangan kekasih, rasanya tidak mungkin seorang pengusaha sukses seperti Sky Dwight mau bersama Rahel Wijaya. Apa aku terlihat sedang bercanda? Alana memutar kedua matanya dengan malas. Hei, jangan kesal seperti itu. Aku hanya bingung dan terkejut. Bagaimana bisa suamimu memiliki hubungan spesial dengan seorang Rahel Wijaya? Apa dia tidak tahu wanita itu menjajakan tubuhnya pada semua pria kaya raya? Alana menjawab dengan mengangkat kedua bahunya acuh. Kan itu yang menjadi inti pembicaraan kita, tapi tentang kehamilan Rahel. Ia menatap Kelvin dengan tajam. Wait, apa kau menuduh aku yang menghamilinya? Tanya Kelvin, karena mengerti arti dari tatapan tajam Alana yang sepertinya mengulitinya hidup-hidup. Exactly. Kelvin pun langsung tertawa dengan menggelengkan kepalanya. For the information, aku sudah lama tidak berhubungan dengan Rahel, so aku tidak mungkin menghamilinya, ucap Kelvin masih dengan tertawa. Berbeda dengan Alana yang langsung kecewa setelah mendengar jawaban Kelvin. Tadinya dia berharap Kelvinlah yang sudah menghamili Rahel, mengingat pria tersebut pernah bercerita sudah meniduri wanita itu. Tapi sekarang harapan itu musnah dan artinya kemungkinan besar anak yang ada di kandung Rahel memang milik Sky.
Melihat ekspresi kecewa di wajahmu, sepertinya aku mengerti apa yang terjadi. Suamimu pasti dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan Rahel, tebaknya. Karena Alana tadi mengatakan Sky Dwight adalah kekasih atau mantan kekasih Rahel, yang berarti pria itu adalah tersangka utama atas kehamilan wanita tersebut. Alana diam saja, malas menjawab pertanyaan yang membuatnya kesal. Memangnya sudah berapa bulan kandungan Rahel? Tanya Kelvin, karena Alana diam saja tidak menyahut perkataannya. Jalan 5 minggu. Dek, Kelvin mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Oh iya, tadi kau bilang Rahel menjajakan tubuhnya pada semua pria kaya raya. Apa betul? Tentu saja, jawab Kelvin dengan terbata. Sudah jadi rahasia umum di antara kami para kalangan pengusaha. Maka dari itu aku terkejut mendengar suamimu menjalin kasih dengan Rahel Wijaya. Alana pun menghela nafasnya dengan kasar. Jangankan Kelvin, ia sendiri tak mengerti kenapa bisa Sky tidak mengetahui siapa Rahel sebenarnya. Apa karena terlalu cinta dan percaya, atau karena tidak peduli pada wanita itu. Dan sekarang setelah tahu Rahel sering ditiduri dengan banyak pria, membuat Alana semakin pusing. Tidak mungkin bukan Alana menanyakan satu persatu pria yang meniduri Rahel hanya untuk mencari tahu siapa pria yang harus bertanggung jawab atas kehamilan wanita itu. Sudahlah Al, kau jangan bersedih, tinggalkan saja suamimu yang bodoh dan brengsek itu. Masih ada aku yang selalu setia menunggu cintamu. Siapa yang kau maksud bodoh dan brengsek? Bukan Alana yang bertanya, tapi pria yang kini berdiri di belakang Kelvin. Sky, ucap Alana dengan terkejut. Ya, pria itu adalah Sky Dwight, suami Alana Ricardo, yang tengah menatap Kelvin dengan tatapan membunuhnya.